Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Eka Widya Astuti, Guru SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita kali ini adalah meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodok dan qadar. Kompetensi dasar kita adalah aspek pengetahuan 3.4, memahami makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya. Tujuan pembelajaran kita setelah menyaksikan video, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian qada, menjelaskan pengertian qadar, menjelaskan pengertian takdir, mendeskripsikan perbedaan qada, qadar, dan takdir, menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar, membedakan takdir mu'allaq dan mubram, menelaah contoh takdir mu'allaq dan menelaah contoh takdir mubram dengan benar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah ketentuan atau kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman sebelum sesuatu terjadi. Sedangkan qadar adalah ketentuan-ketentuan Allah yang pasti berlaku bagi setiap manusia sesuai dengan ketentuan yang telah dipastikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara qada dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan, karena qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan qadarnya sesuai dengan kehendaknya. Perhatikan hadis di bawah ini yang menjelaskan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah mengutus malaikat pada setiap rahim. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Ya Rabbi," ataukah sebatas segumpal mani? "Ya Rabbi," ataukah sebatas segumpal darah? "Ya Rabbi," ataukah sebatas segumpal daging? Dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, "Ya Rabbi," ataukah laki-laki ataukah perempuan? Sengsarakah ataukah bahagia? Seberapa rezekinya, kapan ajalnya? Lantas ditulis, demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara, bahagia, rezeki, dan ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat kedua sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun makhluknya yang mengetahui ketentuan Allah ini. Takdir baru dapat diketahui oleh manusia setelah terjadinya sebuah kenyataan atau peristiwa. Walaupun setiap manusia telah ditentukan takdirnya, tidak berarti bahwa manusia tinggal diam, menunggu tanpa berusaha dan berikhtiar.
manusia tetap wajib berusaha untuk meraih yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kepada manusia untuk menjalani kehidupannya dengan cara ikhtiar sekuat tenaga, serta mengiringinya dengan berdoa. Ingat, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Jangan sekali-kali menjadikan takdir sebagai alasan untuk malas berusaha. Macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah melalui usaha, doa, dan tawakal. Contohnya, seseorang bisa berubah menjadi pintar bila mau belajar sungguh-sungguh. Perhatikan surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 11 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contohnya, lahir dan matinya seseorang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bukti beriman kepada qada dan qadar antara lain ikhlas, ridho, lapang dada dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Kemudian senantiasa berikhtiar, yakni berusaha dan bekerja keras dengan memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya dan pantang menyerah. Memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu karakter pantang menyerah, profesional, dan tanggung jawab dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan, dan memiliki sikap selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih diri untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras secara maksimal. 3. Melatih diri memiliki etos kerja yang tinggi. 4. Melatih diri senantiasa berdoa untuk menggapai suatu tujuan. 5. Melatih diri senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.